Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan sepanjang hari ini, karena Engkau memberikan petunjuk dan arahan yang terbaik untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, ukuran iman, diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jika seseorang sedang menyajikan sup dari sebuah panci besar kepada banyak orang dengan hanya menggunakan sebuah sendok besar itu akan menjadi ukurannya, dan semua orang akan menerima jumlah sup yang sama. Demikian pula Tuhan tidak memberi kita takaran iman yang berbeda. Ia telah memberikan semua orang percaya ukuran iman dengan takaran yang sama, karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kisah perjumpaan Yesus dengan perwira di Kapernaum membuat Yesus heran dengan iman perwira tersebut, sampai Yesus berkata di ayat 10, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Apa yang dimaksud dengan iman yang besar? Apakah ada iman yang kecil? Yesus sedang mengatakan bahwa kita dapat memakai dan memanifestasikan iman yang besar atau kecil. Tapi hal ini tidak mempengaruhi ukuran iman yang Allah sudah berikan untuk kita. Tidak ada kekurangan iman. Yang ada hanyalah orang-orang yang kurang memakai iman yang Allah telah berikan kepada mereka. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk melepaskan iman yang Allah berikan di dalam diri Anda. Tapi sebelum Anda dapat melakukannya, Anda harus percaya bahwa iman itu ada, bahwa itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengubah dan mengalahkan apapun. Ini adalah langkah pertama ke arah membuat iman Anda efektif dan memanifestasikan iman yang besar dalam hidup Anda.
Waktu anak saya berusia 5 tahun dan didiagnosa dokter bedah anak menderita hidrocheltestis, yaitu ada cairan di dalam kantong buah sakarnya dan harus segera dioperasi, saya sangat khawatir dan sekeluarga berdoa sepakat minta kesembuhan tanpa operasi. 3 bulan berlalu, tidak ada tanda mukjizat kesembuhan. Sampai suatu hari tetangga saya mengajak saya kontrol ke dokter lain yang sangat terkenal. Anak saya bertanya kepada saya, "Kita mau pergi kemana?" Saya jawab, "Mau ke dokter." Anak saya berkata, "Buat apa ke dokter? Kan Kevin sudah sembuh dalam nama Yesus." Saya merasa tertegur bahwa iman anak saya yang berusia 5 tahun lebih besar dari saya. Saya jawab untuk membuat anak saya tidak bertanya lagi. Jujur, saya bingung mau jawab apa. Saya berkata dengan iman, "Ini yang terakhir kita pergi ke dokter untuk menunjukkan bahwa Kevin sudah sembuh." Ternyata saat kita menggunakan iman sepenuhnya untuk meraih janji Tuhan, baru mukjizat terjadi. Hari itu dokter menyatakan anak saya sehat sempurna tanpa perlu dioperasi. Sampai hari ini tidak ada pisau operasi yang menyentuh tubuh anak saya. Saya bersyukur mukjizat Tuhan terjadi bila kita menggunakan iman yang Tuhan sudah berikan dengan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk takaran iman yang sempurna yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Biarlah kami terus mau belajar untuk menggunakan iman kami sepenuhnya, takaran yang maksimal untuk meraih janji-janji Tuhan. Kami tidak mau ragu, khawatir, dan galau. Biarlah kami terus fokus kepada Tuhan dan bisa memanifestasikan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.